Halo para sahabat, halo para sahabat yang budiman. Ini kita kembali lagi ya di session kali ini kita akan menjelaskan beberapa perbaikan ya di LKP Ilsa di website. Jadi website LKP Ilsa pada bulan 4. Jadi saya di upgrade ya, posisinya kita upgrade sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Oke ya, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu dan ini khusus untuk tampilan sekolah yang terbaru ya. Nah, jadi kita sudah masang juga di sisi Cloudflare, di sisi keamanan. Jadi ketika teman-teman mengakses seperti ini ya. Satu contohnya diklik misalkan Indonesian Skill Academy, atau saya klik aja dulu ya di sini, maka akan muncul seperti ini. Ya, nah seperti itu. Coba saya close dulu ya, supaya nanti akan muncul ada ini ya, ada pop up terlebih dahulu. Nah, dia meloading terlebih dahulu. Nah, ini kalau misalkan di sini nggak muncul, coba kita pakai di browser lain gitu ya. Ini biasanya akan muncul. Saya pakai Ignito terlebih dahulu. Ya, oke, kita klik. Nah, ini ya, ada semacam verifikasi ini. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman tinggal tunggu aja kalau misalkan terjadi seperti itu. Nah, saya akan bahas dulu. Pertama, ini adalah bagian beranda. Bagian beranda ya, di sini ada nomor HP terhubung oleh admin ya, termasuk ke saya masuk. Dan di sini ada Facebooknya, ini halaman fanspage, ini ada YouTube-nya, ini ada emailnya, ini ada tombol WA-nya juga sama ya. Nah, jadi posisinya ya seperti ini ya. Ini yang mendirikan LKP, kami bertiga, kemudian ini ketuanya. Eh, di sini nanti tercantum ini adalah post editorial untuk kepala sekolahnya. Terus di sini ada privat kelas, ini untuk kegiatan-kegiatan ya. Ini untuk pengumuman kalau ada kegiatan pengumuman yang sifatnya umum ya. Kalau untuk agenda seperti pelatihan ada di bawah di sini. Ini ada prestasi kalau misalkan ada sesuatu hal yang prestasi bagi siswa, prestasi bagi LKP. Nah, kalau ini adalah blog guru ya. Jadi untuk guru bisa membuat di sini ya, instruktur. Terus di sini ada fasilitas. Oke ya. Nah, di sini ini wajib penting juga. Di sini ada nomor WA, nomor WA-nya ketua ya atau kepala sekolahnya. Terus ini WA saya sebagai bendahara juga pendiri di sini. Operator, ini nomor rekening BRI ya, saya cantumkan di sini. Karena untuk yang BJB itu tidak memakai M-Banking. Jadi kalau teman-teman transfer, kami sulit untuk mendeteksinya. Untuk ini ya, informasinya ada NPSN, terus ini alamat lengkap, nomor telepon, email, ini email yang pakai .com, jadi sangat perfect ya, sangat direkomendasikan untuk sekelas perusahaan memakai .com ujungnya. Nggak pakai Gmail lagi gitu ya, ini nomor WhatsApp-nya, jadi ini untuk ke pribadi, ini untuk ya, seperti ada beberapa hal yang ditanyakan bisa ke sini ya, atau masuk ke email untuk open ticket. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari BNSP, ini bayar LKP Ilsa. Kemudian kita akan mengenal di sini ya. Jadi pertama yang ditampilkan adalah berita. Berita ini ya lebih ke kayak info lah ya, info.
Ini terkait kantor KPISA, profil, pengumuman, dan konversi. Ini kalau biasanya yang memang dibutuhkan ini terkait di konversi ya. Ini konversi seperti dari lembaga lain ingin berpindah ke lembaga kita. Ini pendaftaran konversinya. Oke, terus ini pengumuman. Pengumuman ini masuk ke sini ya. Kemarin libur di Idul Fitri kita kasih pengumuman juga. Ada BNSP juga. Terus ini profil LKP. Ini ya. Profilnya ini bentuknya apa tuh namanya, kayak PowerPoint ya, PowerPoint PDF yang kita share ditempel di sini. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada instruktur. Jadi instruktur ini kita kasih namanya itu GTK atau instruktur. Jadi kalau GTK itu lebihnya ke sekolah formal, tapi kita tambahin di sini sebagai instruktur. Jadi kita pakai ini ya, pakai apa tuh namanya? Pakai tanda ini instruktur, kalau ini perwakilan, ini adalah blog. Nah, ini untuk blog instruktur. Kita klik di sini, maka kita akan muncul instruktur-instruktur yang ada. Ini yang baru kita upload, ini baru 4 dan masih banyak yang memang belum diupload. Tergantung dari kesediaan teman-teman yang mau diupload, baru kita upload di sini. Gitu. Kalau misalkan masuk ke beranda juga instruktur itu masuk di area sini. Area sini nih. Kalau diklik juga akan masuk sama. Itu ya. Nah, akan masuk seperti ini kalau misalkan di penjelasannya. Nah, ini nick ini adalah nomor induk ya, nomor induk untuk sertifikasi ya. Jadi dikasih nick di sini. Jadi bukan nomor induk KTP ya, bukan. Sini kemudian ini ya, Subang. Jadi untuk Pak Instruktur itu bisa melengkapi ini juga bisa di skip gitu ya. Cuman jenis kelamin, misalkan agama atau agama juga bisa dihilangkan, ini juga bisa dihilangkan. Cuman nanti yang ditampilkan ini alamat lengkap bisa, profil juga bisa, riwayat juga bisa, terus pekerjaan juga bisa. Itu ya. Ini untuk ininya bisa juga dilengkapi dan untuk yang lainnya seperti alumni ini baru kita demo ya, masukkan demo jadi bisa ini bisa banyak itu. Jadi di sini kita nggak bisa untuk pencarian ya teman-teman. Kalau misalnya kita instruktur ada halaman pencariannya karena di sini akan muncul ini home-nya ya, home GTK. Nah, ya, home itu akan balik lagi ke sini. Kalau misalkan untuk para instrukturnya kita klik GTK yang hijau ya, akan masuk ke sini. Kalau klik datanya akan masuk ke sini. Ini ya. Ini saya cukupkan seperti ini. Ini yang sudah punya ini ya. Apa tuh namanya? STPT masuk ke sini. Nah, STPT ini untuk nomor sertifikat itu. Kita nggak berani ubah di sini. Kalaupun diubah nanti apa tuh kita berhubungan dengan developer agak susah kita nanyanya. Cuman bisa kita diantisipasi dengan misalkan NIP ini STPT itu bisa ya. Tapi sih di sana nggak perlu karena di sini sudah ada ya, ada STPT-nya itu. Nah, terus yang lainnya untuk alumni, jadi alumni itu ada dua ya, jadi alumni bisa masuk ke sini. Nah, alumni ke sini yang tadi, terus siswa. Siswa yang diupload di sini ya cukup, cuman di sini bisa cari pencarian. Jadi kalau tadi seperti GTK, ini nggak ada pencarian di sini. Nah, seperti alumni di sini juga tidak ada pencarian. Tapi kalau misalkan siswa,
siswa ini bisa di pencarian seperti ini ya. Kita klik aja Sandi, terus enter. Ini muncul ya. Kita klik aja Sandi. Nah, ini muncul Sandi. Ini data-datanya ya. Oke. Itu untuk kelengkapannya. Dan ada juga di sini kita sudah lengkapkan di member register, yaitu adalah subdomain di member. Jadi di sini juga ada. Jadi ketika upload pencarian alumni, di sini juga udah lengkap ya. Udah lengkap. Misalkan kita pencarian di sini, tapi kalau teman-teman bisa mau ngeklik di sini, ini nggak bisa karena harus posisinya login terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalkan login baru bisa melihat ke sini. Jadi ini nggak bisa ya. Jadi ada perintah login terlebih dahulu. Jadi harus login terlebih dahulu di sini. Jadi coba itu masukkan challenge karena kalau nggak pakai ini nanti ada spam gitu ya. Jadi untuk yang main-main nggak bisa gitu ya. Itu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, ke web LKP. Web LKP, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke web LKP lagi. Nah, kalau ini untuk login ya, jadi khusus mereka-mereka yang punya akses saja. Jadi kalau nggak ada login, kita delete aja sini ya. Bukan WP admin, tapi kita masuk ke sini. Nah, untuk yang lainnya, ini ada agenda kelas. Agenda kelas, ini agenda kelas seperti ini ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin punya template seperti ini by WordPress. Nah, jadi teman-teman bisa order di ini ya, bisa hubungi saya. Nanti kita akan sambungkan karena ada sistem affiliate-nya ke developer penjualnya. Jadi bisa lewat saya gitu ya. Nanti saya sambungkan ke developernya. Nanti kita affiliate kan. Jadi di sini ada agenda kelas. Kalau misalkan tab baru, kita geser aja ke sini ya. Nah, ini agenda pelatihan, kemudian ini event online. Jadi event online ini kita masukkan ke sini ya, ke tiket YesCas. Jadi kalau ada acara-acara, jadi dimasukin ke sini. Ini acara-acaranya ya. Kalau mau beli, teman-teman harus daftar terlebih dahulu buat akun ya. Jadi kalau misalkan ini tinggal klik aja daftar di sini ya. Eh, terus di sini versi Zoom juga sama akan masuk ke event sini ya. Event karena di sini ada sesi Zoom dan offline. Nah, jadi ini yang biasanya penting adalah untuk file download. Jadi seringkali saya mendapatkan beberapa pertanyaan ya, terutama dari ini ya, dari para member menanyakan misalkan formulir Word ya tentang ini peserta didik misalkan. Nah, ini boleh tinggal download aja di sini formulir Word-nya. Terus ini formulir untuk perkumpulan PKHI. Ada formulir untuk instruktur ini ya. Nah, ini bisa diklik aja di sini. Jadi bisa di-download, langsung diisi di print atau misalkan di TTD digital juga bisa ya, langsung kirimkan saja PDF-nya. Lanjutnya ini adalah link from. Nah, link from ini di mana seseorang kalau misalkan mau daftar tidak perlu lagi menggunakan formulir mengisi download untuk peserta. Nah, ini klik aja di sini, tinggal tab. Nah, ini kan masuk ke sini ya. Jadi harus login dulu, nanti terbuka ininya, terbuka Cougar formulirnya. Kalau belum login nggak bisa ya.
Ini juga sama. Ini untuk peserta didik baru, ini untuk peserta didik yang memang untuk kelas hipnosis gitu ya, daftar instruktur. Jadi instruktur itu mendaftarkan di sini supaya tidak salah input. Terus sebentar ya, ini yang hilang lagi. Sebentar. Ini gak boleh hilang ya karena supaya kelihatan nih ya ininya apa tuh namanya menitannya. Selanjutnya adalah di sini galeri. Galeri sih teman-teman bisa searching-searching aja. Ini tidak terlalu apa ya kayak urgent banget ya dijelaskan di sini karena ini berhubungan juga masuk ke bawah ya. Kalau ini sudah muncul di sini, sudah muncul ada sini ya prestasi ini ya sudah ada di sini. Nah, kemudian untuk lainnya fasilitas pembayaran. Nah, ini kalau kita klik di sini masuk ke pembayaran. Nah, ini dia masuk editorial fasilitas ya sama fasilitas tadi ya gambar-gambar untuk ininya untuk apa tuh namanya gedung kayak gitu. Kemudian sini untuk pembayaran teman-teman ini untuk perpanjangan PKHI bisa dilihat di sini ya untuk member LKP Elisa juga di sini bisa dilihat. Nanti next kita akan masuk juga dilengkapi di sini. Nah, terus ini untuk perpanjangan, terus apa tuh namanya? Untuk penurunan instruktur, perpanjangan trainer komplementer. Nah, ini nih masih progres ya. Terus ini tinggal diklik aja bisa di sini. Nanti untuk join ke kelasnya, untuk yang masih belum paham tentang STVT bisa join kelasnya. Terus di sini ada grupnya ya, grup bazar, grup gabung di sini ada. Terus selanjutnya ada e-course ya, jadi online course. Dimana online course ini saya bangun untuk kemajuan para peserta ketika untuk pembelajaran online. Jadi kalau misalnya belajar online jauh ya bisa di sini, gitu ya. Jadi ini langsung jadi sertifikatnya, gitu. Nah ini kadang-kadang hilang ya, tapi kalau misalkan di sisi browser lain ada. Ini, tuh. Nanti kita upload ulang ini gambarnya. Di sini soalnya nggak ada yang crash ya. Sini. Nanti kita akan masukkan di sini. Nah, ini untuk di sini, ini tuh nanti akan masuk. Ada produk-produk nggak muncul sertifikatnya di sini karena dibikin manual, gitu. Jadi kalau ini kan masuknya ke ITC, gitu. ITC kalau ini kan ISKAS. Kita punya 2 course gitu. Next mungkin di akhir tahun atau beberapa bulan kemudian kita akan nambah course satu lagi yang sangat proper ya, sangat bagus tampilannya. Oke. Kita klik aja di sini, balik lagi ya. Dan teman-teman kalau mau cari di sini pencariannya apa, di sini ya. Misalkan nama aja ya kayak tadi Sandi. Misalkan namanya Sandi ya, tadi mencari peserta. Nah, maka di sini akan muncul ada Sandi. Hasil Sandi tapi tidak muncul di sininya. Itu ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau cari di sini, ini seperti artikel. Ini gak muncul ya. Sebaiknya teman-teman kalau mencari peserta didik siswa, langsung klik aja di sini ya pencariannya. Nah, gitu ya. Oke, itu saja ya untuk pengenalan di website LKP Ilsa ya. Jadi
Ya menurut saya sih udah bagus banget ya. Ini untuk di sisi adminnya, dia pakai Gutenberg, jadi sistemnya sistem WordPress. Kalau misalkan mau edit apa tuh namanya Elementor itu per session, satuan gitu ya. Jadi tidak ngeblok semuanya, tidak ngeblok semuanya. Beda kalau pakai website tadi yang Yaescast, itu pure semuanya pakai Elementor. Kalau ini enggak ya, pakai Gutenberg. Dan untuk per sessionnya misalkan kita buat halaman kayak yang tadi ya, yang mana ya? Ini ya. Nah, ini menggunakan Elementor. Ini pakai Elementor nih. Itu ya. Ini pakai Elementor. Kalau yang ini kesimpulan semua di sini ini pakai Gutenberg. Gitu. Tapi enak banget sih, udah lebih cepat sih hafalnya apalagi pemula ya. Kalau misalkan di ini kan banyak yang harus dipahami dulu kalau di Elementor gitu. Dan ini ringan banget dan ini pro. Ya, ini pro ya. Websitenya pro banget. Oke, gitu saja. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kepercayaan teman-teman, trust teman-teman kepada kami, karena kami akan menyuguhkan sesuai dengan real data yang ada, juga dengan situs resmi kami, web kami, media sosial yang resmi, dengan perizinan-perizinan yang resmi. Oke, bantu share, like, dan komentar sebanyak-banyaknya. Apabila teman-teman punya ada kendala atau apapun itu, sharing silakan aja langsung hubungi kami. Sampai jumpa di kesempatan nanti.